Oke, ketemu di podcast bersama Mbah Nasir lagi ini. Tidak ada bosannya. Untuk podcast kali ini masih tetap membahas masalah asmara ini, Mbah. Karena memang ya ini masalah klasik yang banyak dialami orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri seperti itu. Nah, kalau untuk kali ini untuk membahas suatu hubungan ya Mbah ya, ini mungkin memang banyak dialami baik laki-laki ataupun perempuan ya. Memang ini masalah klasik itu sih. Niat hati ingin lekas memiliki pasangan gitu, namun sudah mencoba untuk berkenalan dengan lawan jenis, mulai ada proses pendekatan atau PDKT, namun di tengah jalan selalu kandas begitu Mbah. Sebenarnya apa sih Mbah yang membuat kita ini selalu gagal dalam menjalin hubungan begitu, sehingga sulit mencari jodoh begitulah Mbah. Oh gitu. Mungkin Mbah Nasir ada alasan tersendiri kenapa kok kita itu sulit mendapatkan jodoh kita. Benar-benar problem klasik ya sebenarnya. Betul. Jadi poin yang pertama itu bisa jadi mungkin standarnya yang terlalu tinggi. Nah, jadi banyak orang itu ketika mau memutuskan untuk mendapatkan pasangan itu susah atau kandas atau malah tidak jadi, itu ya gara-gara mungkin standarnya yang terlalu tinggi, kriteria begitu. Jadi kalau dipikir-pikir kok masa aku dapetin dia sih gitu. Jadi seakan dia itu tidak termasuk dalam kriteria saya gitu. Jadi seperti itu kebanyakan, entah itu cowok entah itu cewek. Jadi itu pemicu di mana ketika mau memutuskan ya ambil keputusan oke, aku dengan dia, nah itu membuat ragu. Itu dari masalah dia punya standar yang mungkin agak tinggi gitu. Nah, tinggi ini apa ya, variasi ya, jadi relatif lah maksud saya. Standar tinggi itu relatif, jadi yang tahu ya dirinya sendiri begitu. Jadi apakah memang ketika saya mempunyai standar untuk cowok, misal dia cewek, itu sudah pantas? Apakah saya sudah pantas untuk dia? Standar saya misal apakah dia termasuk saya, apakah termasuk menjadi standarnya dia, kan seperti itu. Nah, itu yang membuat kan dirinya sendiri. Gitu. Itu kalau kriteria dari dalam diri sendiri ya Mbah ya. Tapi terkadang di sekitar kita kan mungkin ada dari faktor orang tuanya yang memiliki kriteria tinggi untuk calon mantunya kan begitu. Nah, itu juga kan ya termasuk menjadi penghambat untuk menemukan jodoh begitu. Kalau Nasi sendiri problem klasik seperti itu ya, karena seperti itu. Terus kemudian tidak serius dalam proses pendekatan, mulai ingin menjalin hubungan gitu. Nah, itu seharusnya kalau orang ingin ya sudah punya niatan yang benar-benar ya, itu kan harus fokus, harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin kan seperti itu. Nah, kalau dalam pendekatan pun tidak serius, ya gimana dapat pasangan gitu. Kadang-kadang orang itu bahkan tidak sadar nih dia itu benar-benar sudah serius atau belum sih gitu. Nah, jadi ya memang sulit dapatkan jodoh karena untuk PDKT saja dia belum serius begitu. Tidak serius begitu. Bisa jadi mungkin malah entah itu laki-lakinya atau perempuannya beranggapan ya udah deketi mana yang ada seraya nanti mendekati dengan yang lain. Kalau memang ada yang cocok, nah itu saya dekati lebih jauh. Mungkin itu fokus, juga salah satu juga ya Mbak ya, tidak bisa fokus, tidak ada tujuan yang serius sebelumnya begitu. Niat awal berarti sudah betul. Ya kurang tepat ya, mungkin kurang tepat, caranya kurang tepat. Ya. Terus ada lagi yaitu yang sering ya juga, ini masalah mungkin
mindset ya. Jadi masih punya keyakinan atau meyakini bahwa jodoh itu pasti akan datang dengan sendirinya. Nah, itu kadang anggapan yang menjadikan orang itu malas untuk berusaha, untuk mencari, untuk PDKT, untuk kenalan ke sana. Jadi semacam ya tunggu waktunya saja gitu. Nah, itu salah menempatkan anggapan yang seperti itu. Memang benar, kalau belum jodohnya ya nggak akan ketemu, tapi kan bukan terus kemudian kita itu tidak berusaha gitu loh, anggapan seperti itu. Ya intinya mungkin mindset anggapan yang seperti yang saya sebutkan tadi itu ya harus dibenahi ya. Jangan diterapkan di tempat yang salah begitu loh. Tadi kan ada penempatan anggapan yang salah begitu. Jadi membuat orang itu malah menjadi malas untuk berusaha keras untuk mendapatkan jodohnya atau menjemput jodohnya kan begitu. Betul. Ya. Nah, itu tadi beberapa faktor kenapa kita sulit mendapatkan jodoh begitu ya. Yang pertama tadi memang ada mungkin kriteria dari kita yang terlalu tinggi begitu. Tinggi standar itu. Terus dari proses pendekatan juga dari niat awalnya kurang baik, kurang ada keseriusan menjadi begitu. Tidak serius. Dan yang terakhir tadi ada anggapan bahwa jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Padahal memang jodoh akan ada begitu ya, tapi kalau tanpa adanya usaha ya jodoh mana yang akan datang begitu. Oke, Mbak Nasir, terima kasih untuk pengetahuannya kali ini. Semoga buat kalian yang saat ini sedang mencari jodoh, semoga dimudahkan jodohnya. Begitu, terima kasih Mbak Nasir, sampai jumpa di podcast berikutnya.